Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Di sini saya ingin membahas tentang quality management. Alangkah baiknya sebelum membahas, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Oktaviana. Saya adalah mahasiswa Teknik Industri Universitas Esa Unggul. Definisi quality management. Quality management merupakan semua kegiatan dari fungsi manajemen keseluruhan yang menentukan kebijakan mutu, tujuan, dan tanggung jawab, dan menerapkannya dengan perencanaan mutu, kendali mutu, jaminan kualitas, dan peningkatan kualitas dalam sistem mutu. Nah, di sini saya ingin membahas ISO 9001 tahun 2015, pengantar standar manajemen mutu. Apa sih itu ISO 9001 tahun 2015? Ini merupakan salah satu framework standar manajemen mutu yang diakui internasional. ISO 9001 sendiri telah mengalami perkembangan dan revisi sejak tahun 1980, 1987, 1994, tahun 2000, 2008, dan yang terakhir itu tahun 2015 menyesuaikan kebutuhan manajemen kualitas pada masanya. Nah, dengan contoh sederhananya saja, ketika kita perlu memilih supplier untuk menjadi pemasok bahan baku, perusahaan yang memiliki sistem jaminan mutu tentu akan mendapat keunggulan tersendiri untuk dapat dipilih. Selain itu, manajemen mutu juga bermanfaat bagi perusahaan secara internal, terutama untuk menjamin barang atau jasa yang dihasilkan secara standar. Maka dari itu, sangat penting bagi perusahaan untuk memiliki standar manajemen mutu. Nah, ini ada definisinya. ISO 9001 tahun 2015 merupakan standar manajemen mutu yang dikeluarkan oleh International Organization for Standardization, dikenal juga dengan ISO, yang berisikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebuah perusahaan atau organisasi dalam bentuk suatu quality management system. Dengan berpedoman pada ISO 9001 tahun 2015 ini, sebuah organisasi atau perusahaan dapat melakukan evaluasi apakah produk, barang atau jasa itu sendiri dan proses yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat memenuhi keinginan atau persyaratan dari customer secara konsisten. Selain itu, penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015 juga dapat memastikan konsistensi mutu produk dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan perusahaan atau pelanggan serta mencegah terjadi kegagalan mutu produk atau jasa sepanjang proses produksi. Nah, di Indonesia, standar sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015 diadopsi identik menjadi sebuah standar sistem oleh Badan Standarisasi Nasional atau disebut BSN menjadi SNI ISO 9001 tahun 2015. Nah, ini ada penerapan ISO 9001 tahun 2015. Standar manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015 tidak hanya bisa diterapkan pada dunia industri yang menghasilkan produk, namun bisa juga diterapkan pada bidang yang menghasilkan jasa seperti sekolah, universitas, rumah sakit, dan bidang usaha jasa lainnya. Nah, ini ada konsep dasar ISO 9001. Ada 3 poin. Yang pertama itu, perusahaan harus memiliki standar operasional prosedur dan sistem operasi yang jelas, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan bekerja. Meskipun dalam ISO 9001 tahun 2015,
Berbeda seperti ISO 9001 tahun 2008 yang mewajibkan level dokumen wajib yang seperti pedoman mutu, prosedur, instruksi kerja, form rekaman. Nah, pada ISO 9001 tahun 2015 ini tidak diwajibkan semua proses dijabarkan dalam bentuk level dokumen berupa prosedur. Namun, bisa langsung dalam bentuk instruksi kerja ataupun alur proses tertentu. Nah, poin yang kedua itu, karyawan yang bekerja harus kompeten untuk menghindari adanya ketidaksesuaian antara hasil output atau proses yang terjadi dengan yang disyaratkan. Dan yang terakhir, adanya infrastruktur yang baik yang dapat digunakan oleh perusahaan seperti gedung, peralatan, dan juga software. Dan yang lebih penting dari semua itu adalah adanya komitmen dan peran tanggung jawab manajemen puncak untuk memastikan penerapan sistem manajemen mutu telah sesuai persyaratan. Standar ISO 9001 menggunakan pendekatan manajemen mutu berorientasi pada proses. Untuk memastikan tingkat keberhasilan manajemen kualitas berorientasi proses, maka ISO 9001 tahun 2015 ini membutuhkan penerapan siklus Deming yaitu PDCA. Nah, mengapa sih perlu ISO 9001 tahun 2015? Karena dengan memahami bahwa ISO 9001 memberikan acuan berupa sistem manajemen kualitas. Ini ada alasan mengapa perusahaan perlu sertifikasi ISO 9001. Yang pertama itu, perusahaan memiliki sistem jaminan kualitas dan mutu yang terstandarisasi internasional. Yang kedua, memiliki sistem jaminan kualitas bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan maupun partner. Yang ketiga, kualitas produk yang terjamin memiliki implikasi secara langsung ataupun tidak pada kepuasan pelanggan. Selanjutnya, penetapan risiko dan peluang yang dikaitkan dengan konteks dan sasaran organisasi. Lalu mencegah terjadinya kegagalan proses dan kerugian akibat terjadinya ketidaksesuaian mutu produk dan jasa. Jadi memiliki sertifikasi ISO 9001 ini mengharuskan adanya sistem terdokumentasi dengan baik di perusahaan. Dengan adanya dokumentasi terhadap sistem dapat mempermudah perusahaan untuk melakukan audit secara internal. Nah, di sini saya ingin membahas 7 prinsip utama manajemen mutu berdasarkan perspektif ISO 9001 tahun 2015. 7 prinsipnya antara lain, yang pertama, customer focus atau fokus pada pelanggan. Yang kedua, leadership atau kepemimpinan. Dan yang ketiga, engagement of people atau keterlibatan sumber daya manusia. Yang selanjutnya, proses approach atau pendekatan proses. Lalu, improvement atau peningkatan secara terus-menerus. Yang selanjutnya, evidence-based decision making atau pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta. Dan yang terakhir, relationship management atau manajemen hubungan dengan stakeholder. Nah, ini ada persyaratan untuk ISO 9001 tahun 2015. Terkait persyaratan tersebut, dalam ISO terdapat istilah clause atau klausul berisikan aturan-aturan yang menjadi acuan dalam melakukan sertifikasi ISO 9001 tahun 2015. Dalam panduan ISO 9001 tahun 2015 ini, terdapat 10 klausul
yang perlu kita pahami. Namun, dalam penerapannya ke dalam sistem suatu organisasi, fokus penerapan dimulai dari klausul 4 sampai 10 saja. Nah, 10 klausulnya itu antara lain yang pertama scope atau disebut ruang lingkup. Dan yang kedua, normatif reference atau acuan normatif. Yang ketiga itu terms, the end reference atau istilah dan definisi. Dan yang keempat, context of organization atau konteks organisasi. Yang kelima, leadership atau kepemimpinan. Yang keenam, planning atau perencanaan. Yang ketujuh, support atau dukungan. Jadi kita butuh dukungan gitu. Nah, yang ke-8, operation atau operational. Yang ke-9, performance, evaluation atau evaluasi kinerja. Dan yang terakhir itu improvement atau peningkatan performa. Nah, di sini saya ingin membahas perusahaan-perusahaan mana sih yang menerapkan ISO 9001 tahun 2015 tentang quality management. Saya ingin membahas 2 perusahaan saja ya. Yang pertama itu PT Jakarta International Terminal Indonesia atau biasa kita sebut JIK. Sebagai salah satu terminal kontainer terbesar di Indonesia, JIK berperan dalam mendukung kegiatan ekspor dan impor, serta menjaga konektivitas dengan pelabuhan internasional lainnya. JIK menerapkan ISO 9001 tahun 2015 ini dalam semua tahapan prosesnya. Mereka menggunakan pendekatan berbasis proses untuk memastikan konsistensi mutu. Dengan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, JIK sendiri dapat mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dengan cepat, sehingga mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan memperkuat kolaborasi dan mengadopsi pendekatan berbasis resiko, JIK dapat mengidentifikasi potensi masalah dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Nah, perusahaan yang kedua itu adalah PT Pertamina Hulu Energi WMO. Perusahaan minyak dan gas Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore ini memanfaatkan ISO 9001 tahun 2015 ini untuk meningkatkan manajemen rantai pasokan mereka di divisi SCM atau Supply Chain Management yang meliputi Departemen Procurement, Departemen Logistik, dan Departemen Strategic Planning, dan juga Controlling. Sertifikasi ISO 9001 tahun 2015 ini diraih oleh SCM. Division ini meraih MURI sebagai perusahaan minyak dan gas pertama yang meraih sertifikasi ISO 9001 tahun 2015. Nah, jadi kesimpulannya adalah dari pembahasan di atas itu ISO 9001 tahun 2015 itu sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan yang menerapkannya. Nah, dari pembahasan di atas saya mendapatkan dari sumber-sumber yang berbagai macam. Kalau misalkan teman-teman ingin lebih mendalaminya lagi, bisa dilihat sendiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.